Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan selalu menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri pendaki gunung yang berjudul Petaka Pasar Setan di Puncak Gunung Lawu, episode ketiga. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya kalian semua mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Alin Abarwati. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Sang kakek pun hanya tersenyum kepadaku atas kalimat yang baru saja aku lontarkan. Entah mendapatkan kalimat dari mana, aku benar-benar spontan saat mengatakan bahwa aku merasa sangat nyaman di pasar tersebut. Aku pun kemudian banyak berbincang dengan sang kakek yang sudah begitu ramah terhadapku. Aku hanya bertanya tentang asal-muasal adanya aku di pasar ini. Duk, kalau boleh tahu, lewat pelantara apa kamu bisa sampai di pasar sini, Duk? Tanya sang kakek. Saya sendiri juga bingung, kek. Mengapa saya tiba-tiba berada di pasar ini? Aku sendiri sedikit tidak percaya bahwa di gunung seluas ini ada pasar yang begitu ramai, ucapku kepada kakek itu. Pasti sebelumnya kamu sangat ingin melihat pasar ini, bukan? Tanya si kakek lagi. Aku pun coba merenungkan perkataan sang kakek. Semenjak banyak kejanggalan yang terjadi kepadaku, aku mulai melupakan niat awalku mendaki. Setelah mendengar ucapan sang kakek itu, aku baru sadar bahwa tujuan utamaku mendaki adalah untuk bisa melihat ataupun bisa masuk ke pasar setan Gunung Lawu. Pasar setan tersebut adalah pasar yang saat ini aku pijak. Kek, apa benar ini pasar Gunung Lawu? Ini adalah tempat tujuan kamu, Duk. Tapi teman-temanku semua di mana, kek? Tanya aku gelisah. Mereka berada di tempatnya, Duk. Kamu jangan khawatir. Kamu tidak akan kesusahan di sini, Duk. Ucap sang kakek lagi. Tadi saya itu tidur, kek. Tapi tiba-tiba langsung sudah terang. Selepas itu, aku keluar tenda dan ternyata sudah ada di pasar ini, kek. Terus, apa yang harus aku lakukan, kek? Kamu jangan khawatir, Duk. Semua ini atau semua orang di sini itu baik kok. Kamu mau minta apa saja, semua ada di sini. Terlebih lagi, kamu kan sangat ingin kemari. Katanya tadi mau bantu kakek, tapi sekarang kok mau minta pulang. Tapi kek, udah, ndak apa-apa, Duk. Banyak kok teman-teman yang lain di sini. Aku pun mulai melihat sekeliling pasar tersebut. Memang benar, bukan hanya pedagang saja yang ada di sini, melainkan banyak anak muda yang seusiaku yang sedang berbelanja di sini juga. Tapi, apa pasar ini tidak bahaya? Ucapku dalam hati. Aku pun kemudian menegur salah satu dari mereka untuk memastikan apa semuanya baik-baik saja atau tidak. Permisi, Mas, ucapku. Namun mereka tak menjawab sapaanku. Mereka hanya menatapku dengan tatapan tajam dan kosong tanpa mengucapkan satu kata pun. Mereka gak akan menjawab sapaanmu, Duk, ucap sang kakek. Lah emangnya kenapa, kek? Tanyaku kepada kakek itu. Mereka menetap di sini
sudah sangat lama. Dan semenjak itu, mereka tak pernah berucap satu kata pun. Ucap sang kakek lagi. Apakah mereka itu pendaki juga seperti saya, kek? Benar, benar itu, ucap sang kakek. Lalu mengapa mereka berada di sini, kek? Dalam waktu yang lama lagi, tanyaku kepada kakek. Mereka itu tidak patut, Dok. Tidak patuh? Apa konsekuensinya? Kenapa harus sampai terperangkap di sini, kek? Mereka yang telah memilih jalan hidup mereka sendiri, Dok. Apa aku masih bisa kembali, kek? Tanyaku kepada kakek. Sang kakek hanya bisa terdiam saat mendengar perkataanku. Semenjak itu, pikiranku mendadak kacau. Aku takut aku akan termakan dengan ucapanku sendiri dan tidak bisa keluar dari jeratan pasar setan ini. Sungguh aku benar-benar menyesal dengan semua ucapan bodohku semenjak awal dan sampai hal tersebut menjadi gurauan. Aku benar-benar menyesal. Andai saja aku mendengar semua ucapan Nara ataupun Fajar dari awal, pasti hal ini tidak akan terjadi kepadaku. Semua pasti akan baik-baik saja dan aku pasti sampai di puncak saat ini. Semua akan baik-baik saja, Dok, ucap sang kakek lagi. Setelahnya, aku hanya bisa merenung dan terus merenung. Andai masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, aku akan berubah menjadi sosok yang jauh lebih baik dan lebih bijak lagi dalam bersikap ataupun berucap. Aku sungguh menyesal. Setelahnya, aku pun memilih untuk menghindar dari sang kakek, meskipun beliau sangat baik terhadapku. Namun, aku tidak ingin berhenti sampai di sini. Aku memiliki kehidupan yang harus aku perjuangkan. Aku pun kemudian pelan-pelan keluar dari tempat sang kakek, berjalan menyusuri pasar tersebut. Aku melewati semua pedagang yang sangat menyeramkan, wajah pucat pasi, dan tanpa adanya tegur sapa sama sekali. Aku benar-benar takut. Di sisi lain, teman-temanku menyadari bahwa aku tak ada di dalam tenda. Mereka pun mencoba mencari keberadaanku saat itu. Fokus mereka saat ini terpecah antara kesembuhan Nara atau aku yang tiba-tiba menghilang. Sari tiba-tiba menghilang. Kita harus gimana nih? Tanya si Fajar. Semalam aku lihat Sari ikut tidur bersama kok. Jadi mustahil jika dia benar-benar gak ada di tenda saat ini, ucap si Putri. Bagaimana kalau kita pulangkan saja Nara terlebih dahulu? Baru setelahnya kita fokus dalam pencarian si Sari, ucap si Fajar. Iya, setuju, ucap semua orang yang ada di situ. Akhirnya, semua temanku pun fokus untuk membawa Nara untuk turun. Kondisinya Nara saat ini sudah begitu lemah. Sebelumnya Fajar sudah membantu untuk sembuh dari jeratan makhluk yang mendekapnya. Namun ternyata kesembuhan itu hanya sekitar beberapa persen saja. Alhasil setelah sampai di pos awal, Nara pun langsung dibawa menuju pemuka agama setempat. Setelahnya, hanya Fajar dan Dani saja yang bergegas untuk kembali ke atas gunung untuk mencari keberadaanku. Sementara Putri, Nara, dan satu temanku memilih untuk tetap tinggal di base camp atau pos tersebut. Sementara aku sendiri terus berjalan tanpa arah. Aku merasa bahwa perjalananku sudah begitu jauh dan sangat lama. Namun aku tak kunjung sampai di tujuan. Sebab tujuanku adalah keluar dari jeratan pasar setan tersebut. Ya Allah, berikan hamba-Mu ini kesempatan untuk hidup. Aku ingin keluar dari jeratan pasar ini, ucapku berdoa kepada Tuhan. Hingga di ujung perjalanan, aku bertemu dengan sosok yang nampak tak asing bagiku. Ia adalah Nara. Benar, aku tak mungkin salah. Sebab aku tahu betul postur tubuh dan semua bagian tubuh dari Nara. Aku pun mencoba menyapa
untuk sekedar memastikan. Nara, hei, kamu di pasar ini juga? Tanyaku. Sari, kenapa kamu ada di sini, Sar? Tanya si Nara. Aku sendiri bingung, Nar. Kenapa aku bisa sampai di sini? Saat malam, aku terlelap tidur di samping kamu dan Putri. Tiba-tiba saja pagi datang. Aku pun keluar dari tenda. Setelahnya, aku sudah berada di pasar ini, Nar. Ucapku kepada Nara. Aku mohon kepadamu ya, Sar. Jika kamu bertemu dengan orang atau siapapun itu yang mengajakmu untuk tetap tinggal di sini, kamu harus menghindar darinya. Sebab merekalah yang akan membuat kamu terus terpenjara di dalam pasar ini, Sari. Mohon ya, Sari ya, ucap si Nara. Lalu apa yang harus kuperbuat, Nar? Ayo ikut denganku, ucap si Nara. Nara pun kemudian menarik tanganku. Ia membawaku ke sebuah tempat yang cukup jauh dari pasar tersebut. Tempat yang begitu sepi, banyak pepohonan besar di sana, dan ada beringin kembar yang nampak seperti gerbang. Kamu harus berhasil melewati 2 pohon itu, Sar, agar kamu bisa selamat, ucap si Nara. Lalu kamu gimana? Tanyaku kepada Nara. Aku akan mengikutimu dari arah belakang, ucap si Nara. Aku akan mencobanya ya, ucapku kepada Sari. Aku pun mencoba untuk melewati 2 pohon tersebut. Namun sayang, percobaan pertamaku gagal. Namun Nara terus memberikan semangat kepadaku. Kamu harus bersihkan hatimu, Sari. Setelahnya, utarakan niat bersihmu untuk bisa lepas dari jeratan pasar ini, ucap si Nara. Aku memohon ampunanmu. Maafkan atas segala khilaf yang saya perbuat. Saya hanya ingin kembali ke tempat asalku, ucapku sembari berdoa kepada Tuhan. Setelahnya, aku pun mengucapkan bismillah saat akan melewati 2 pohon kembar tersebut. Dan aku pun berhasil. Aku benar-benar senang saat berhasil melewatinya. Itu artinya, saat ini aku sudah berada di tempat yang semestinya. Aku pun menoleh ke arah belakang untuk memastikan bahwa Nara pun ikut keluar bersamaku. Namun sayang, aku tak melihat siapapun di belakangku. Aku hanya seorang diri di tempat ini, di tempat yang masih nampak asing bagiku. Aku pun mencoba menyusuri jalan setapak yang menurutku mampu mengantarkanku ke tempat yang semestinya. Namun hari semakin gelap, sementara aku tak membawa apapun. Sebab ranselku tertinggal di tenda saat sebelum aku masuk ke pasar setan tersebut. Bahkan, aku pun tak membawa satu pun senter. Itu artinya, jika aku tetap nekat berjalan menyusuri kegelapan malam ini, banyak kemungkinan buruk yang bisa saja datang menghampiriku. Aku pun memutuskan untuk tetap terdiam diri di tempat di mana aku keluar dari gerbang tersebut. Aku terduduk di bawah pohon besar, sembari merenungkan banyak hal yang bagiku hal tersebut adalah sangat merugikan. Andai saja saat itu aku tak berkata bahwa aku ingin ke pasar setan Gunung Lawu, pasti hal ini tak akan terjadi, ucapku dalam hati. Tak sadar air mata pun menetes dari kelopak mataku hingga membasahi pipiku yang sudah begitu usang karena debu yang terus menempel. Andai saja aku bisa lebih menjaga sikap, pasti hal buruk tak akan terjadi kepadaku. Memang benar, penyesalan selalu datang di akhir, dan hal tersebut tak berarti sama sekali. Namun aku berjanji kepada diriku sendiri, semisal suatu waktu aku mendapat kesempatan untuk melakukan pendakian lagi, aku akan lebih menjaga sikap dan menjaga perkataan agar hal buruk tidak datang menghampiriku. Aku benar-benar sangat lelah. Aku tak tahu sudah berapa lama terdiam di gunung ini. Dan entah malam itu suasana Gunung Lawu terasa sangat sepi. Aku pun mulai mengantuk
dan akhirnya terlelap di bawah pohon besar itu. Saat aku sedang terlelap, tiba-tiba saja aku mendengar bisikan suara yang tak biasa. "Sari, ikutlah denganku," ucap suara itu. Sontak aku pun langsung terbangun dari lelapku dan menjawab suara yang memanggilnya tersebut. "Siapa itu? Aku ada di sini," ucapku, berharap suara tersebut sumber dari teman-teman yang sedang mencariku. "Ikutlah denganku." "Fajar bukan?" tanyaku memastikan. "Ikutlah denganku," ucap suara itu lagi dan lagi. Bulu kuduku seketika merinding. Suara itu terus mengucapkan kalimat yang sama, dan aku yakin itu bukan berasal dari suara teman-temanku, melainkan suara dari makhluk lain yang bersemayam di gunung ini. "Saya mohon, jangan ganggu saya mohon," ucapku sembari meneteskan air mata. Di sisi lain aku begitu takut dengan hal tersebut. Namun di sisi lain, aku tak bisa berbuat apapun. Jika aku pergi, aku tak bisa menjamin bahwa aku akan selamat. Aku pun memilih untuk tetap berada di dalam rasa takutku itu. Aku hanya bisa berserah diri kepada Tuhan. Aku tak bisa berbuat apapun, hanya bisa menangis dan terus menangis. Pendakian ini secara tidak langsung membuatku sedikit trauma. Semenjak perjalanan awal sudah diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Setelahnya terperangkap di dalam pasar setan, dan sekarang dihantui rasa takut karena suara yang terus memanggilku. Malam itu terasa sangat panjang bagiku. Aku pun kemudian memaksakan diriku untuk kembali terlelap dan tidak mengindahkan suara apapun. Entah suara binatang buas ataupun suara makhluk tak kasat mata. "Aku ingin bisa tenang," ucapku. "Ya Tuhan, jika memang ini akhir dari hidupku, hamba mohon agar semua teman-temanku bisa menemukan jasadku dan bisa menguburkanku dengan layak. Namun jika ini bukan akhir dari hidupku, berilah hambamu ini jalan agar bisa kembali kepada teman-temanku," ucapku sembari meneteskan air mata. Aku pun kemudian kembali untuk memejamkan mata agar hari esok cepat tiba. Meskipun di tengah rasa takut yang terus menghantuiku, aku benar-benar trauma, dan aku rasa semua kejadian yang aku alami tak akan mungkin bisa aku lupakan begitu saja. Di sisi lain, Fajar beserta tim terus mencari keberadaanku. Tak terasa, aku sudah menghilang selama 3 hari. Menurut penuturan mereka, hari pun sudah terang kembali. Itu tandanya pagi pun sudah tiba. Selama 3 hari ini, pencarian tak menemui titik terang. Bahkan mereka hampir putus asa. Namun Fajar terus menguatkan seluruh tim untuk terus mencari keberadaanku. "Kita harus menemukan Sari dalam keadaan apapun. Kalian tahu kan, sedari awal orang tua Sari tidak menyetujui kepergian Sari untuk mendaki ke gunung ini. Jika mereka tahu Sari hilang, kita pasti yang akan disalahkan," ucap si Fajar. Selama 3 hari ini, tak ada satupun teman yang memberitahukan kabar kehilanganku kepada bapak dan ibuku. Aku tahu bahwa mereka pasti mengkhawatirkanku. Namun jika mereka diberitahukan tentang kehilanganku, pasti mereka akan jauh lebih khawatir. "Iya Jar, sebagai tim, kita harus bisa bertanggung jawab penuh," ucap Dani. Mereka pun dengan gigih mencari keberadaanku, menyisir setiap pos demi pos dengan dibantu oleh tim dari pos Gunung Lawu. Di sisi lain, aku pun mulai tersadar dari lelapku. Aku kemudian kembali bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Namun aku bingung, aku harus mengambil arah yang mana. Aku takut jika salah langkah aku akan kembali celaka. Aku pun kemudian memandang ke arah langit dan mulai melihat arah matahari untuk dijadikan sebuah petunjuk.
Aku pun mulai mengikutinya. Semoga jalan yang aku ambil benar, ucapku. Meskipun sudah beberapa hari menghilang, namun aku tak menyadari itu. Sebab bagiku perjalananku di pasar setan itu sangatlah sebentar. Dan aku sangat berterima kasih kepada Nara. Sebab berkat dia, aku berhasil pergi dari pasar itu. Aku pun kemudian terus berjalan tanpa rasa lelah. Hingga akhirnya, aku sampai di tempat yang terlihat tak asing bagiku. Di sana tertulis dengan jelas, tulisan pos 5. Itu artinya, aku mengambil jalan yang benar. Dan ternyata, selama ini aku hanya berputar-putar di pos 5 ini. Saat aku sampai di pos 5, ada beberapa gerombolan pendaki yang nampak kaget dengan kedatanganku. Aku pun kemudian menanyakan tentang keberadaan teman-temanku kepada mereka. "Mas, kalian lihat kelompok pendaki berjumlah 5 orang gak? 3 laki-laki dan 2 perempuan, tanyaku kepada pendaki itu. "Kalau itu saya ndak lihat, Mbak. Lah Mbak sendirian?" ucap mereka. "Saya sebenarnya tidak sendirian, Mas. Namun karena saya tersesat, jadi saya tertinggal dari kelima teman saya itu," ucapku lagi kepada pendaki itu. "Setahu saya di hari ini baru kelompok kami yang mendaki, Mbak. Belum ada kelompok lain. Memangnya Mbak berapa lama tersesatnya?" tanya para pendaki tersebut. "Sehari, Mas. Tapi saya yakin teman-teman saya masih menunggu saya," ucapku. "Apa Mbak bernama Sari? Pendaki yang sedang dicari oleh banyak orang?" tanya pendaki tersebut. "Benar, Mas. Saya Sari. Mereka semua di mana?" tanyaku kepada mereka. "Tadi mereka masih di pos 2, Mbak. Mereka bilang Mbak sudah menghilang selama 3 hari," ucap pendaki tersebut. Aku pun merasa kaget. Sebab yang aku tahu, aku baru menghilang sehari saja, tidak lebih. Tapi mengapa mereka bilang kalau saya menghilang sudah 3 hari? Aku benar-benar dibuat bingung oleh keadaan. Aku pun kemudian meminta tolong kepada mereka untuk mengantarkanku ke pos 2 guna menemui mereka. Namun hanya 2 orang saja yang bersedia menemani saya. Sebab kelima teman lainnya harus melanjutkan perjalanan menuju puncak. Aku merasa sangat berterima kasih atas kesediaan mereka mengantarkanku. Sebelum itu mereka terlebih dulu memberikanku minuman dan sedikit roti untuk mengisi tenaga. Sebab wajahku sudah sangat pucat. "Lebih baik Mbak minum dulu aja, makan dulu. Wajah Mbak benar-benar pucat loh," ucap mereka sembari memberikanku makanan dan minuman. "Iya, Mas, terima kasih ya, Mas," ucapku. Aku merasakan pertolongan Tuhan benar-benar nyata. Benar-benar nyata adanya. Di tengah kebuntuanku, aku bertemu dengan mereka yang mau mengulurkan tangannya untuk membantuku. Terlebih lagi, mereka tak keberatan berbagi makanan dan minuman kepadaku. Aku benar-benar hutang budi kepada mereka, terutama 2 orang pendaki yang bersedia mengantarkanku. Sebab aku benar-benar tidak hafal dengan medan pendakian gunung ini. Aku dengan didampingi oleh kedua pendaki pun mulai berjalan menuju pos 2. Kami berjalan dengan pelan. Mereka berdua mengimbangi langkahku. Mereka terus memastikan bahwa aku baik-baik saja. Perjalanan menuju pos 2 memakan waktu cukup lama. Untung saja saat ini hari masih pagi. Jadi langkah kami bertiga bisa sesuai dengan jalur. "Kalau Mbak Sari merasa lelah, bilang saja Mbak, biar kita bisa istirahat dulu," ucap pendaki tersebut. "Tidak apa, Mas, saya masih bisa kok." Tak lama setelahnya, kami pun berhasil sampai di pos 4. Kami pun memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu, untuk sekedar melepas dahaga. Setelahnya, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Saat perjalanan, aku mendengar beberapa orang memanggil namaku. "Sari! Sari!" ucap mereka. Rasanya sangat ingin aku menjawab teriakan mereka.
Namun tenagaku benar-benar habis. Nampaknya mereka sedang berjalan menuju pos 3. Aku berharap kami bisa bertemu di pos 3 nantinya. Sepertinya mereka mendekat ke arah kita loh, Mbak, ucap salah seorang pendaki yang menemaniku. Benar, tapi suaraku benar-benar sudah tidak bertenaga, ucapku. Biar kami saja, Mbak, yang menjawab teriakan mereka, ucap pendaki tersebut. Mereka berdua pun kemudian berinisiatif untuk menjawab teriakan mereka. Mbak Sari ada di sini, teriak mereka. Kalian di pos berapa? Teriak tim Fajar. Kami menuju pos 3, ucap kedua pendaki. Tunggu di pos 3 aja ya, kami akan segera menyusul, ucap tim Fajar. Kami pun mempercepat langkah untuk bisa cepat sampai di pos 3. Perjalanan ini penuh dengan rasa haru. Tak lama setelahnya, kami pun sampai di pos 3. Aku dan kedua pendaki itu pun menunggu tim Fajar sampai di pos 3 untuk menjemputku. Tak lama setelahnya, tim Fajar pun sampai. Sari, ucap Fajar, sembari datang kepadaku untuk memastikan kondisiku. Kamu baik-baik saja kan, Sar? Tanya Dani. Aku baik kok, ucapku dengan lemas. Kemana saja kamu 3 hari ini, Sari? Tanya Fajar, nampak khawatir. Aku terjebak di pasar setan, Jar. Tapi untung saja Nara menolongku, ucapku sembari meneteskan air mata. Nara yang menolong kamu? Gimana caranya? Tanya si Fajar. Aku sendiri gak tahu, Jar. Tapi dia yang menunjukkan jalan kepadaku. Dan jalan itu berhasil membuatku keluar dari pasar tersebut, ucapku kepada Fajar. Tapi Nara kan ada bareng sama kita. Dan setelah dia sadar, dia gak ngomong apapun, ucap si Fajar. Sudah, tidak perlu dibahas secara detail. Kasihan Sari, pasti dia benar-benar lelah. Lebih baik kita turun ya dan bergegas pulang, ucap si Dani. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos pertama. Aku benar-benar lega setelah bertemu dengan teman-temanku tersebut. Itu artinya aku benar-benar selamat dan aku bersyukur akan hal itu. Kedua teman perempuanku tidak ikut mencariku, namun mereka masih menunggu di pos pertama. Mereka pasti akan senang setelah aku kembali dalam kondisi hidup dan tanpa kurang apapun. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami pun sampai di pos awal. Kedua temanku Nara dan Putri pun kemudian langsung memelukku. Aku pun menerima pelukan mereka dengan begitu hangat. Di sana aku langsung mengucapkan banyak terima kasih kepada Nara. Karena bantuannya, aku bisa terlepas dari jeratan pasar setan yang mengerikan itu. Nara, aku benar-benar mengucapkan terima kasih kepadamu. Berkat kamu aku selamat, ucapku. Tapi aku gak berbuat apapun, ucap si Nara kebingungan. Entah itu sosok kamu atau bukan, yang jelas kamu telah menyelamatkanku, ucapku lagi. Sudah, tidak perlu terlalu kau pikirkan, yang penting kamu selamat, Sar, ucap si Nara. Aku pun tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pendaki yang sudah bersedia untuk mengantarkanku. Mereka pun membalasnya dengan senyuman hangat. Mereka kemudian bergegas untuk melanjutkan pendakian mereka yang tertunda karenaku. Kami berenam pun kemudian merencanakan untuk kembali pulang. Namun sebelumnya, kami tak lupa berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah membantu. Sebelum pulang, kami pun menyempatkan diri untuk menyantap makanan terlebih dahulu sebagai bekal perjalanan. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Silahkan berikan komentar Anda tentang cerita ini. Kita ambil positifnya saja dalam cerita ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih buat semuanya. Bobby pamit undur diri. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.